Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis ilmu kita ini, tak lupa kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia Allah pada kita. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur, nikmat Allah tak putus-putus kita terima insya-Allah. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku, kita masih bincang kajian kita nasihat Sayyidina Ali. Salah satu nasihatnya apa? Wa inna minal ibrah yakfikal mautu ibrah. Sebanyak-banyak pelajaran yang kita dah dapat, kita dah ambil, ada pelajaran yang paling penting, iaitu maut, mati. Itu pelajaran yang paling penting. Ini hari kita bahas. Satu, mati ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Kalau yang namanya kehendak Allah, tak ada yang berani bantah dan tak berani menyangkal. Kerana itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Sekarang kita tengok, ada tak orang yang mati-mati? Tak ada. Kenapa? Kerana mati itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Itu satu. Yang kedua, apakah nanti kita ketika ajal sampai, lisan kita boleh tak menyebut kalimat la ilaha illallah? Ini penting. Sebab Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya di dunia ini, lisannya boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Saya termasuk yang kecewa lah. Saya dengar YouTube. Kalau nanti buka YouTube, ada satu ustaz, saya sebut nama ustaz. Dia cakap apa? Barang siapa meninggal dunia boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Ini tak masuk akal. Astagfirullahaladzim. Dia boleh cakap tak masuk akal. Saya tak sebut nama, tapi boleh cari di YouTube, ada. Sedih. Dia cakap apa? Takkanlah hanya menyebut kalimat la ilaha illallah langsung masuk surga? Kan tak masuk akal. Dia cuba memaksa Islam ni masuk ke akal dia. Dia ada hal yang masuk akal. Ada
perkara-perkara yang masuk akal, ada perkara-perkara yang kita wajib terima. Macam peristiwa Mi'raj itu kalau akal kan tak masuk akal tu. Kan? Mekah, Masjidil Aqsa itu jalan kalau naik biasa normal 3 bulan, habis itu naik ke langit lagi. Kalau akal tak terima itu. Tapi itu kan bukan cerita akal, iman. Okay. Saya sedih ketika dia cakap, takkanlah gara-gara sebut La ilaha illallah masuk surga, tak masuk akal ini. Padahal yang bercakap ni ustaz, bukan calang-calang, profesor. Kalau nak tahu nanti tanya dengan saya, jangan sini lah. Ustaz nama siapa? Nanti cari, nanti jumpa. Profesor, bukan calang-calang. Padahal saya cakap, kita dengan seorang perempuan yang bukan murid bersentuhan haram tidak? Haram tak? Haram. Apalagi bersetubuh, haram kan? Tapi dengan menyebut aku terima nikahnya si Fulanah binti Fulanah, mas kahwin sikit, jadi halal tak? Gara-gara cakap, kan? Kan gara-gara sebutan. Dengan kalimat talak saja, jadi haram tak itu perempuan balik? Tengok. Kalau fikir-fikir kata masuk akal, takkanlah cakap talak langsung haram. Dengan menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jadi Islam orang. Takkanlah cuma menyebut kalimat syahadat langsung Islam, tak payah sekolah, tak payah kursus ya. Kan? Kalau nak cakap pasal bahasa, jadi jangan letakkan kalimat itu. Kalimat talak itu cuma berapa kalimat lah, ya kan? Jadi haram perempuan kita sentuh, ya kan? Baik. Jadi itu penting. Apakah kita nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah, wallahu a'lam. Namun kita minta pada Allah di rumah Allah ini semoga kita husnul khatimah. Amin. Itu makanya pesan waktu solat sujud terakhir itu kan salah satu doa yang kita minta apa? Kan 3 doa tu. Salah satu di antaranya apa? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, itu diminta. Sujud terakhir jangan lupa. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah aku akhir yang baik, husnul khatimah, minta. Yang kedua, kata ulama, kalau nak dapatkan husnul khatimah, kata ulama, kalau nak dapatkan husnul khatimah, maka syaratnya buanglah segala sifat hasad dan dengki, serta jangan bersuka buruk sangka. InsyaAllah husnul khatimah. Baik. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin mengajak kita menggali atau membahas satu hadis Nabi. Kalau tak siap, nanti kita sambunglah. Namanya kita mengaji kan, bukan nak selesai hari ini. Sebuah hadis yang panjang dari Al-Bara bin Azib, di mana ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah rajulin min ansar. Kami keluar bersama Rasulullah SAW, artinya banyak sahabat keluar, yaitu mengantarkan jenazah, salah seorang jenazah dari orang Ansar di Madinah. Kalau orang Ansar mesti orang Madinah, orang Muhajirin, orang Mekah yang pindah ke Madinah, ya. Jadi kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar satu orang jenazah dari orang Ansar. Fantahaina ilal qabri walam yad ba'du fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mayat tidak langsung dimasukkan yang lain, tidak. Nabi duduk dulu.
Lalu beliau mengatakan, dia macam apa? Cucuk-cucuk tanah itulah, itu pakai tongkat itu. Suasana lagi hening, seolah ada burung di atas tu. Maka Rasulullah berpesan, wa qala ista'iz billahi min azabil qabri marratain au salasa. Nabi pesan, berlindunglah kamu semua dari azab kubur. 2 kali beliau mengatakan, sampai 3 kali. Artinya kalau dah 2-3 kali dikasih tahu, ini penting. Macam kita kan, bagi tahu sampai 2-3 kali. Ya. Rasul mengatakan, ista'iz billah min azabil qabri. Berlindunglah kamu dari azab kubur. Dan itu dalam salah satu hadis Muslim, itu kan disuruh juga baca doa sebelum salam. Di antaranya kan itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ada itu kan, wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu hadis Muslim. Itu Rasulullah SAW menyuruh sebelum salam, ya, tasawuf akhir sebelum salam, ya, fil alamin innaka hamidum majid. Langsung baca doa itu. Itu hadis Muslim, sahih hadis ini. Jadi jangan langsung fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum. Jangan, kalau boleh doa ini baca. Di antaranya itu tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya. Nah, jemaah berbahagia, kita tengok sesungguhnya kata Nabi, ketika seseorang hamba yang beriman menghadapi akhirat dan putus dari kehidupan dunia, ini orang beriman di sini, iman yang betul-betul, bukan iman yang setakat percaya, bukan. Kalau Nabi cakap orang beriman, berarti orang beriman sempurna. Bukan iman apa? Takat mulut itu bukan. Sempurna iman ini dengan 3 perkara. 3 perkara. Kalau 3 ini ada semua orang itu, maka sempurnalah imannya. Apa itu? Qaul bil lisan wa tasdiq bi qalbi wa amala bil arkan. Itu dia. Qaul bil lisan, ucapkan dengan lisan, amantu billah, aku beriman pada Allah. Itu lisan ucapkan. Wa tasdiq bi qalbi, hatinya membenarkan. Hatinya membenarkan. Wa amala bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Maka sempurnalah iman itu. Sebab kata Nabi, iman wal amal qarinan. Antara iman dan amal ini tak boleh pisah. Dia macam saudara kembar siam. Minta maaf, ada orang beriman tapi tidak beramal. Saya minta maaf, saya kira iblis pun sama lah sekarang. Kalau setakat beriman, iblis kan lebih dulu beriman. Cuman kan dia tidak beramal, tidak mau sujud. Dia kalau setakat percaya pada Allah, selalu saya sampaikan itu, nah itu kan imannya iblis. Atau kalau orang beramal tapi tidak beriman juga, sia-sia kan? Nah itu, jadi antara iman dan amal ini tak boleh dipisahkan. Baik, ini saya kasih contoh mudah, selalu saya sampaikan. Kita tengok kipas angin ini atau lampu, itu boleh hidup. Kenapa? Karena ada current. Nah, current itu kan tidak nampak. Untuk membuktikan ada current ke tidak, kan hidup. Betul kan? Nah, membuktikan iman orang itu ada atau tidak, hidup amalannya. Itu baru betul. Sebab kalau tidak ada current, tak mungkin hidup. Mungkin lampunya yang rosak atau kipas yang rosak.
Atau karang tidak ada, kan dua kemungkinan. Kalau tak hidup, dua sebab mungkin. Mungkin karang tak ada atau lampunya rosak. Ya kan? Sama. Kalau orang itu tidak beramal, ya mungkin imannya tak ada atau otak, pikiran yang rosak. Gila. Itulah itu. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi iman di sini iman yang sempurna, bukan iman yang tak bercakap saja. Ya. Jadi ketika orang beriman itu meninggal dunia, ini penting kita sampaikan, kita faham, maka turunlah kepadanya dengan wajah yang putih berseri seperti matahari dengan membawa kain kafan. Yang turun siapa? Malaikat. Jadi malaikat turun ketika itu dengan wajah ini. Orang beriman, ingat ya, orang beriman, bukan preman. Orang beriman yang meninggal. Jadi tidak takut karena kita menghadapi malaikat yang wajahnya berseri-seri, tidak gerun. Beda dengan orang kafir, beda dengan orang munafik, ya kan? Macam ceti minta utang macam mana ada senyum, ya kan? Ceti minta utang mana ada senyum, tak, gitulah. Tapi kalau kekasih, kita jemput kekasih macam mana, ya kan? Sama. Jadi malaikat itu kan datang pada orang beriman, dia tidak wajah serat, wajahnya putih berseri-seri sambil membawa kain kafan dari surga, wangi dan minyak wangi. Wanginya tidak ada di bumi ini, wangi itu paling wangi. Tolong ingat, ini kain kafan dari surga untuk pembungkus roh, bukan pembungkus jasad. Ya, ingat, kalau kain kafan jasad Arab Street beli, jangan pula nanti salah faham pula nanti Ustaz cakap dah ada kain kafan dari surga. Bukan, ini kain kafan roh. Nanti saya akan stop di sini, saya akan jelaskan nanti. Lalu malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut. Itu sebabnya, itu sebabnya, ingat betul-betul. Kadang kita karena tidak paham lalu bertanya, ketika keadaan begitu orang nazar, kenapa wanita haid? Wanita haid bukan haram ya, ingat ya, saya bukan cakap haram. Ini kadang-kadang kata-kata dilarang ini salah paham. Ketika orang nazar, kan malaikat ada di situ. Malaikat itu makhluk suci. Maka kata ulama, bagi wanita yang dalam keadaan haid sebaiknya menjauh dari mayat itu. Kalau yang dalam keadaan nazar, kalau dia dekat tidak haram, makruh katanya. Wallahu a'lam. Karena situ ada makhluk suci dan tidak boleh meratap, mencabik-cabik, tak boleh, haram. Kenapa? Malaikat akan marah. Kalau boleh kita dengar cakap dia akan katakan apa? Aku datang bukan suka-sukaku. Aku datang Allah suruh. Yang kau nangis pasal apa? Itulah. Kau nangis mata darah pun tak boleh menggagalkan tugas. Itu lebih kurang, itu lalu lebih kurang. Ya? Jadi kita lanjutkan. Nah, ketika itulah indah sini bahasanya. Dikatakan apa? Nah ini malaikat maut apa? Fayaqulu ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwanih. Allahu akbar. Dia katakan apa? Wahai jiwa yang tenang, keluarlah, keluar menuju ampunan Allah dan ridho Allah. Stop di sini dulu. Ini saya akan uraikan lebih dalam. Saya coba membuat gambaran biar paham. Kalau saya ditanya mati itu sakit tidak, saya akan jawab sakit. Sebab Nabi kata sakit. Tetapi perhatikan,
dengan ucapan malaikat tadi apa? Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Okey, stop. Cuba kita tengok bagaimana saya selalu membuat contoh ketika Zulaikha difitnah dengan Nabi Yusuf. Tahu kan ceritanya? Tiba-tiba Zulaikha panggil beberapa perempuan, lalu dikasih apa? Pisau dan buah-buahan. Kan itu sejarah ceritanya. Setelah pisau dipegang, buah-buahan dipegang, Nabi Yusuf suruh keluar, ya kan? Suruh keluar. Yusuf ukhruj alaihim. Yusuf, keluarlah engkau. Apa yang terjadi? Ketika semua perempuan ini melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf, tanpa terasa terpotong jari-jarinya. Okey? Itu kan ada sejarah. Betul tak? Terpotong jari-jarinya. Tidak ada seorang perempuan pun yang menjerit ketika itu. Padahal secara logik itu sakit potong jari. Siapa cakap tak sakit? Don't track it home kan? Sakit. Tapi dalam kisah itu tidak ada dikatakan menjerit perempuan itu. Dalam kisah dikatakan tanpa disadari terpotong jari-jari mereka, tanpa disadari. Kenapa? Tidak terasa. Kenapa tak terasa? Karena terlalu menikmati wajah Nabi Yusuf. Faham itu? Sama. Orang beriman kalau dia meninggal dunia, itu ditampakkan gambaran surga. Paham? Paham maksud saya? Ditunjukkan gambaran surga karena kita menikmati gambaran surga itu. Terlalu asik menikmati gambaran surga sehingga nyawa dicabut pun tak terasa. Begitulah lebih kurang. Paham maksud saya tadi? Paham ya? Jadi macam perempuan tadi, karena terlalu menikmati wajah Nabi Yusuf, tak terasa potong jari, padahal sakit. Sama, karena terlalu menikmati gambaran surga, bidadari melambai-lambai pula. Oh, cantik bidadari. Kalau saya selalu cakap apa, dia punya kulit, kalau nyamuk, ingat nyamuk bergelecek lah jatuh, itu licin. Dia punya mulus. Nyamuk ingat pun terjatuh, begitulah. Tak boleh nak, begitulah saking mulus ni. Lambai-lambai pula tu. I will see you until you come. Aku tunggu kau datang, bukan main. Kita asyik dengan bidadari. Ya? Okey. Jadi sakit, saya ulang katakan sakit. Karena terlalu asyik melihat gambaran surga. Okey. Saya stop di sini dulu. Saya minum dulu lah. Karena ini kajiannya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaannya apa? Kita tentu mau sekali. Saya yakin, saya pun mau. Tuan Haji pun mau. Ya kan? Semua orang mau. Ingin dipanggil macam ini. Kita ingin dipanggil, Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah. Kita ingin meninggal dipanggil macam itu, ya kan? Maka saya nanti di rumah boleh buka Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amalkan ini. Ini dia. Kita stop di sini, kita bahas ini. Kita ingin supaya dipanggil nanti dengan panggilan yang indah. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan. Nah, kita perhatikan Quran surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Nah, okey. Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai
jiwa yang tenang. Sama kan? Wahai jiwa yang tenang, irji'an, keluarlah, ya, ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan ridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Okey. Poinnya di mana? Yang punya surga siapa sekarang? Allah. Okey. Berarti saya mau jelaskan dulu. Kadang ada juga orang celupa bercakap, ada juga kita masuk surga ni bukan pasal amal, pasal rahmat Allah. Dia cakap gitu, seolah-olah tak penting beramal, engkau cari rahmat Allah. Saya selalu jelaskan, memang kita masuk surga kerana rahmat Allah. Saya jawab betul. Samalah kita nak naik MRT pakai EZ-Link card ke pakai duit? EZ-Link card, tak pakai duit. Betul? Kita tampal duit $1,000 kat gate tu, dia tak terbuka. Kau tampal EZ-Link card, terbuka. Tapi nak dapatkan EZ-Link card pakai apa? Itu tanya balik, pakai duit. Sama, kita masuk surga bukan kerana amal, betul. Kenapa? Kerana rahmat Allah. Ya, tapi nak dapatkan rahmat Allah pakai apa, bro? Dia cakap kadang-kadang ngaji baru satu ustaz, semua dia betul. Tak selesai nanti ni. Nak dapatkan rahmat Allah macam mana? Tentu pakai amal. Ya? Nah, okey, kita bahas satu-satu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa dia? Itu dia. Siapa jiwa yang tenang? Allah jawab, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, ingat Allah, hati tenang, jiwa tenang. Betul? Berarti orang ini ahli zikir. Ahli zikir. Faham? Jadi kalau kita ingin dipanggil nanti menjadi wahai jiwa yang tenang, jadilah ahli zikir. Ahli zikir apakah mesti la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah? Itu pun zikir. Duduk ini zikir tak? Duduk di majlis ilmu ni zikir tak? Zikir. Zikir, ini pun zikir. Zikrullah artinya apa? Mengingat Allah. Jadi apapun yang membuat kita ingat Allah, itu zikrullah lah. Subhanallah itu lafaz zikir, Allahu Akbar lafaz zikir. Sekarang ni berzikir kita ini. Nah, baik, itu ingat betul-betul. Jadi supaya kita dipanggil nanti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, maka jadilah kita ahli zikir. Saya pernah kasih amalan, mungkin lupa, tak tahu lagi amalkan atau tidak, amalkanlah. Ya. Pagi bangun tidur baca 3 kali. Saya sudah pernah sampaikan, tapi ulang balik tak apa. Bangun tidur baca 3 kali, nak tidur baca 3 kali lagi. Ya, ini disebut, kalau ulama menyebutnya, ulama-ulama tarikhah, ulama-ulama tasawuf mengatakan ini syahadat batin, syahadat qalbu, syahadat jiwa. Kalau syahadat lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat lisan. Okey, ini syahadat qalbu, syahadat jiwa. Apa itu? Kalau saya katakan sebenarnya tidak perlu dilafazkan dalam hati, karena hati yang nak bersyahadat.
Cuma kalau kita belum faham sangat, belum boleh, tak apalah dilapaskan dulu, tapi lama-lama bawa dia ke dalam. Apa dia? Selalu kan dalam hadis itu. Raditu billahi rabb. Kan dapat kan? Dapat belum tu? Belum. Sadar qalbu. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya. Ada yang menyambung wa rasulah. Ada. Cuman ada caranya. Macam mana? Harus dari hati ya. Raditu billahi rabba. Artinya, ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhan aku. Lalu minta, maka bimbinglah aku ya Allah untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Minta langsung. Wabil Islam Madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama aku, maka mohon ya Allah bimbinglah aku untuk mengamalkan ajaran Islam ini. Yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Muhammad sebagai nabiku dan rasulku, maka bimbinglah aku untuk mencontohi, mengamalkan ajaran beliau. Itu 3 kali mau tidur, 3 kali bangun tidur. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, dan aku ridho Islam sebagai agama, dan aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Lalu minta, bimbing aku ya Allah untuk mendapatkan keridhaan. Bimbing aku ya Allah untuk mengamalkan ajaran Islam, dan bimbing aku ya Allah untuk dapat mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tengok ada perubahan, perubahan ada. Kalau tadinya kita biasalah enjoy sana, enjoy sini, sekarang sudah mulai agak membaik. Dia tak mungkin lah simsalabim, abracadabra. Orang Jawa cakap step by step lah, ya kan? Bahasa Jawa itu step by step, slowly, gitulah. Jangan laju-laju, jangan tak pelan-pelan. Ngaji berlaju-laju. Ya. Jadi itu syarat pertama, zikir. Ya. Saya selalu mengatakan begini. Kita di office atau di kilang, kata di kilang kerja, ini contoh. Katalah kita kerja di kilang atau di office atau di store, ada CCTV tak? Okey, ada CCTV ya? CCTV. Nah, kadang kita nak buat benda tak baik, takut. Kenapa takut? Karena ada CCTV. Betul kan? Nak mencuri, takut. Kenapa ada CCTV? Nak tidur pun CCTV ada. Betul kan? Kita jadi baik bekerja, tekun bekerja. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh CCTV. Betul? Kenapa kita tidak berfikir bahawa Allah itu maha melihat? Itu bukan CCTV Allah tu. Macam mana nak cakap? Dia Al-Basir. Kita dengan CCTV takut, dengan Allah tak takut. Itu yang katakan. Alhamdulillah misalnya. Betul. Kita lampu merah tu tak mau langgar tau, walaupun tak ada kereta malam-malam. Pasal apa? Pasal ada kamera di situ. Tapi Allah punya kamera tak ada. Kadang CCTV tu tak hidup tak mati. Pokoknya kita takut je lah nak buat apa. Itu yang Nabi cakap, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa wal yara. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tak mampu, memang tak mampu. Yakinlah Allah melihat kamu. Apa yang terjadi? Inilah yang disebut ibadah. Ibadah bukan solat saja, bukan puasa saja. Kita bekerja.
di store, di kilang, di mana pun. Kalau percaya CCTV tengok, percaya kan CCTV? Kenapa dengan Allah tak percaya? Merasa kalau di kilang, di store, merasa diperhatikan CCTV, kan gitu. Sekarang kita naikkan, merasa diperhatikan Allah, maka semua kegiatannya jadi ibadah. Itu, faham? Karena merasa diperhatikan Allah. Macam kita kerja, merasa diperhatikan CCTV. Kita takut nak buat benda tak baik, betul tak? Tapi kenapa kita lupa? Mestinya kita lebih merasa diperhatikan Allah. Maka semua kegiatan kita itu ibadah. Dari pagi kita bekerja sampai petang. Jadi ibadah itu. Kenapa? Karena merasa diperhatikan Allah terus. Itu dia. Baik. Itu satu. Jiwa yang tenang. Yang kedua, dikatakan apa dalam surat ini? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai. Kembalilah kepada Tuhan. Siapa yang kembali pada Tuhan? Maksudnya apa? Siapa dia? Ahli taubat. Ahli taubat, orang yang bertaubat kan kembali. Auzubillahi minasyaitonir rajim ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah mohon ampun kepada Allah. Okey, saya kasih tahu. Dah ada anak belum? Sudah. Berapa anak? Dia 4. Oh, boleh tahan. Okey. Sekarang kita fikir baik-baik. Katalah ada satu anak jahat, sejahat-jahatnya, something. Satu kampung benci dengan anak kita. Kenapa? Dia jahat. Okey? Dia jahat. Umur anak kita dah 30 tahun. 30 tahun. Jahat. Dan anak kita, jangankan nak senangkan orang, kita pun orang tua dia tak pernah disenangkan. Memang jahat kan? Okey. 30 tahun dia jahat. Kita benci dengan dia. Okey. Sekarang kita tengok, bila kita masuk masjid, kita solat, tiba-tiba kita nampak anak kita masuk masjid ambil uduk. Anak yang degil tadi, anak yang jahat tadi, anak yang semua orang benci, kita tengok, anak aku betul. Betul lah dia. Dia ambil uduk, lalu solat di masjid. Selepas solat, dia tengok kita ayahnya, dia datang jumpa kita. Dia cakap apa? Pak, selama ni aku salah, selama ni aku jahat, aku tak pernah senangkan hati bapa, selalu sakitkan hati bapa. Sambil nangis dia, aku mohon bapa maafkan aku. Apa kira-kira? Maafkan kata kita. Terkadang belum dia minta maaf, air mata kita dah jatuh. Betul tak? Belum dia minta maaf, air mata kita dah jatuh. Bukan kenapa? Terlalu bahagia. Kita happy tengok anak kita. Betul tak? Bayangkan. Kita ni ayahnya, bukan yang menciptakan. Baru sifat pengasih, bukan maha pengasih. Baru punya sifat penyayang, bukan maha penyayang. Kalau kita seorang ayah melihat anak solat, minta maaf dengan kita, kita lupa kesalahan berapa puluh tahun yang lalu. Betul? Apatah lagi Allah, itu hamba dia. Itu hamba Allah. Dia datang ke rumah Allah, minta ampun pada Allah. Kalau kita yang punya sifat pengasih saja boleh maafkan, apatah lagi Allah maha pengampun. Itu makanya jangan kita menghukum orang, menjustis orang ahli neraka, sejahat apapun orang itu. Jangan dihukum dia, ini bajingan ini ahli neraka. Jangan. Kenapa? Sejahat-jahat orang, pintu surga masih terbuka untuk dia asal mau bertaubat. Tapi sebaik-baik orang, pintu neraka tetap terbuka kalau dia sombong dan ujub. Ingat itu.
Nah, tengok. Saya akan jelaskan biar saya bisa selalu menjelaskan. Begini. Yang menyuruh bertaubat kan Allah. Okey. Saya mau kasih tahu. Raudi, contoh. Jawab soalan saya. Si A ini kekasih saya. Okey? Si B musuh saya. Faham? Soalan balik. Si A ini kekasih saya. Si B musuh saya. Saya akan menyenangkan kekasih saya atau musuh saya? Itu logiknya mana? Si A atau si B yang saya senangkan? Si A atau si B? B musuh. Si A kekasih saya. Saya akan berusaha menyenangkan hati kekasih saya atau menyenangkan hati musuh saya. Siapa yang saya nak senangkan sekarang? Kekasih, betul? Betul tak? Saya akan berusaha menyenangkan hati kekasih. Betul tak? Kalau saya senangkan hati kekasih saya, maka yang sakit siapa? Yang kecewa siapa? Musuh saya. Kalau saya senangkan hati musuh saya, yang kecewa siapa? Kekasih saya. Betul? Okey. Perhatikan betul-betul. Rasulullah SAW itu kekasih Allah atau tidak? Okey, kekasih Allah ya. Iblis musuh Allah atau tidak? Okey, musuh Allah. Betul kan? Biar faham. Rasulullah kekasih Allah, iblis musuh Allah. Sekarang kita bertaubat minta ampun. Minta ampun sekarang ini. Kalau Allah ampunkan kita, berarti senang tak Rasulullah? Senang tak? Senang. Kalau Rasul senang, iblis kecewa kan? Kalau Allah tak ampunkan kita, yang senang siapa? Iblis kan? Yang kecewa siapa? Itu sebabnya Allah ampunkan kita, karena Allah ingin menyenangkan kekasih. Faham maksud saya? Relax lah brother, relax. Itu simple. Kau banyak dosa macam mana pun lah, minta ampun, taubat pada Allah. Bukan kerana dosa kita, karena Allah nak senangkan kekasih. Dia tak mau Rasulullah tu kecewa, dia tak mau Rasulullah tu menangis. Itu masalah dia. Faham kan? Itu satu. Yang kedua, ketika bertaubat minta ampun, memanglah kita ingat dosa kita, betul lah. Tapi jangan ingat dosa saja. Yang kita ingat apa? Rahmat Allah. Lebih luas. Itu dia. Rahmat Allah. Ampunan Allah lebih luas. Jadi, supaya tadi, pertama apa tadi? Supaya dipanggil jiwa yang tenang, zikir. Yang kedua, bertaubat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba Allah? Nah, itu dulu. Yang namanya hamba, itu apa artinya? Tunduk, patuh kepada Allah semata. Betul? Itu makanya Nabi katakan, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salat. Bedanya hamba Allah dengan orang kafir apa? Salat. Artinya, kalau kita ingin dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang tenang, jangan jadi orang yang melalaikan salat. Okey. Kalau itu terpenuhi, maka betul kemuncaknya apa? Wadkhuli jannati. Silakan masuk surga. Pertama jadi ahli zikir. Faham? Ahli zikir. Yang kedua menjadi ahli taubat. Yang ketiga, salat jangan ditinggalkan. Maka kita akan dipanggil nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ya ila rabbiki radiyatan mardiyah. Okey. Saya kira cukup dulu di sini. Nanti kita sambung hadis ini.
Ini menyambung bagaimana ruh itu dimasukkan kain kafan. Saya sambung habiskan aja lah sikit ya, kena nyadi sikit. Jadi cabut rohnya itu, dimasukkan kain kafan, dibawa ke langit. Setiap menembus si langit, itu langsung ditanya oleh malaikat, "Mahazi ruh Thaibah. Ini ruh siapa ya? Bagus sangat, baik sangat. Ruh siapa ini?" Semua malaikat jawab apa? "Haza ruh fulan bin ibnu fulan." Ini ruh si fulan ibnu fulan. Semua malaikat bertanya karena wangi. Sampai kehadiran Allah, Allah mengatakan apa? "Uktub illiyin." Tulislah namanya dia illiyin. Situ catatan ahli surga. Mudah-mudahan nama kita tercatat situ. Jadi kalau maaf ada satu alat thumb drive itu boleh menyimpan berapa juta data, betul kan? Itu kecil buatan manusia, apalagi ilmunya Allah. Datanya lengkap di situ. Sudah, uktub illiyin, tulis namanya di situ, turunkan ke bumi karena dari bumi diciptakan dan dari bumi dia dibangkitkan. Okey. Bila masuk kubur, datang malaikat, saya potong ceritanya. Datang malaikat, dia akan soal, "Ma rabbuka? Man nabiyuka?" Semua terjawab. Semua terjawab. Kenapa? Saya sudah pernah jelaskan, di antaranya solat, jawabannya itu ada. Dan kedua, kita kan orang yang zikir, orang yang dekat dengan Allah. Ketika itu Allah akan bantu. Okay? Nah, setelah itu, di sini dikatakan apa? Fayaqulani lahu ma taqulu fi hadzal rajuli allazi bu'itsa fikum. Okey, fayaqulu huwa Rasulullah SAW. Lalu mereka tanya, cuba kau perhatikan betul-betul, kau kenal tak siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki yang pernah diutus di tengah-tengah manusia? Karena kita ahli zikir, ahli ilmu, belajar. Okey. Ini lisan dibantu oleh Allah menjawab apa? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan katakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat bertanya, fayaqulani, mereka bertanya lalu, "Wa ma ilmuka? Dari mana kau tahu?" Maka kita akan jawab, "Aku belajar. Aku belajar." Nah, setelah itu dilapangkan kubur sejauh mata memandang. Jadi kubur itu lapang. Lalu muncul satu orang tampan. Kita pun tanya, heran, kok ada kawan datang. Jadi di kubur orang begini ini yang jiwa tenang, minta ahli taubat, ahli ibadah, itu bukan sendirian dalam kubur, ada teman. Kita tanya, "Man anta? Engkau siapa?" "Ana amalus soleh." Aku adalah amal soleh. Maka teman kita adalah amal soleh nanti dalam kubur. Jadi tidak sendirian, kita punya teman. Lalu dinampakkanlah surga itu. Oh, nikmat. Itu dikatakan min riyadil jannah. Surga itu, kubur itu bagaikan taman-taman surga. Ya. Itu nasib orang beriman lah. Bagus, mudah-mudahan kita dapat macam inilah. Bagaimana cara malaikat mencabut nyawa orang kafir? Nah, InsyaAllah minggu depan kita bahas lebih panjangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma barik lana fil rajab wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.